Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, lalu negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan, negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi dengan jumlah 2.064.564 jiwa ini merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi lautan. Masyarakatnya dikenal dengan suku Melayu yang tersebar di 5 kabupaten dan 2 kota, mulai dari Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Kepulauan Riau juga merupakan gugusan pulau-pulau yang sering dihadapkan dengan tantangan dalam pengendalian inflasi. Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dicanangkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, upaya pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian sisi supply dengan menjaga ketersediaan pasokan, tetapi juga mencakup pengendalian permintaan, salah satu yang dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan. Pada pendistribusian produk hasil pertanian, seperti cabai merah segar, memiliki andil inflasi dengan harga fluktuatif. Oleh karena itu, cabai kering muncul sebagai solusi alternatif. Selain itu, cabai kering juga mampu menjadi bumbu kunci masakan tradisional Kepulauan Riau. Setiap yang berkunjung di Kepulauan Riau, selain menikmati indahnya pariwisata alam, provinsi ini juga memiliki cita rasa masakan khas yang kaya akan rempah. Lezat dan hasil laut yang melimpah, berbagai masakan selalu menjadi pilihan. Mulai dari sambal bilis, laksa kuah, ikan asam pedas, roti jala, dan roti gendang. Selain sajian ini, tentunya masih banyak menu lain yang wajib disantap. Pemilihan bahan dan bumbu menjadi hal yang utama agar cita rasa masakan Melayu bisa dinikmati. Penggunaan cabai kering yang berkualitas tinggi dapat memberikan warna merah pekat, aroma khas, serta rasa pedas yang stabil mendalam. Kualitas cabai kering memegang peranan penting dalam setiap sajian. Semakin baik kualitas cabainya, semakin pekat warna sambal dan semakin dalam cita rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebagai institusi pendidikan vokasi di bidang hospitality, kami Politeknik Pariwisata Batam memandang stabilitas harga pangan sebagai variabel strategis dalam menjaga efisiensi dan daya saing industri pariwisata. Secara akademis, fluktuasi harga komoditas pangan berdampak langsung terhadap struktur biaya sektor perhotelan, kuliner, dan jasa boga yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Melalui pendekatan pendidikan vokasi terapan, pemanfaatan pangan lokal dalam proses pembelajaran dan operasional praktik menjadi instrumen nyata untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. Penguatan rantai pasok lokal tidak hanya menekan biaya logistik dan ketergantungan pasokan eksternal, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi pendidikan dalam mendorong konsumsi serta produksi pangan lokal merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat fondasi pariwisata Kepulauan Riau, agar nantinya pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing global dapat kita realisasikan. Masakan tradisional bukan sekedar hidangan. Ia adalah warisan yang menyimpan cerita, identitas, dan jati diri sebuah bangsa. Di tanah Melayu, ada satu sajian yang mempresentasikan keseimbangan hidup lewat cita rasanya, ikan asam pedas, warisan kuliner yang terus hidup lintas generasi.
Di balik setiap sajian, tersimpan rahasia yang membentuk rasanya. Dalam ikan asam pedas, cabai kering menjadi jiwa yang memberi warna, aroma, dan keseimbangan rasa. Ini mencerminkan harmoni kehidupan dalam budaya Melayu, perpaduan asam dan pedas yang tak sekadar menggugah selera, tetapi juga menunturkan kisah tentang warisan dan makna. Halo pemirsa, kembali lagi di program kuliner Cabai Kering pada Hasanah Masakan Khas Melayu. Saya Chef Christina dari Batam Tourism Politeknik. Kali ini akan memasak salah satu masakan khas Melayu, yaitu ikan asam pedas. Nah, kalau mendengar kalimat ikan asam pedas, pasti kita terbayang kuahnya yang segar, rasa pedasnya yang menggoda, dan juga bumbu atau rempah yang khas. Kali ini di depan saya sudah terdapat bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memasak ikan asam pedas. Kali ini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh mahasiswa saya yang cantik jelita bernama Arika Syahira Putri. Nah, setelah cabai keringnya sudah kita rebus, saatnya kita haluskan dan kita lumatkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam memasak ikan asam pedas. Pertama-tama kita akan masukkan cabai keringnya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga terasi. Kita haluskan dan kita lumatkan sampai halus. Nah, setelah cabainya telah kita haluskan dan kita lumatkan, saatnya kita masuk ke proses penumisan. Baik, kita mulai proses penumisan. Pertama-tama kita masukkan minyak terlebih dahulu. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Baik, setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu-bumbu yang telah kita haluskan tadi ke dalam wajan. Setelah itu kita aduk-aduk dan kita masak sampai matang dan tidak terdapat aroma labu. Baik, setelah tumisan bumbu-bumbunya sudah harum, lalu sudah
sedikit matang, kita akan campurkan beberapa aromatics. Saya masukkan daun kunyit, daun jeruk, dan juga serai. Filosofi utama ikan asam pedas adalah keseimbangan rasa. Pertemuan antara asam dan pedas yang tidak saling mendominasi, namun berpadu dalam harmoni. Baik, setelah bumbunya sudah matang, kita tambahkan air sebagai kuahnya. Setelah itu kita hanya tinggal menunggu kuah ikan asam pedas ini mendidih. Keseimbangan ini bukan hanya soal cita rasa, melainkan cerminan kehidupan, bagaimana emosi, pikiran, dan tindakan menyatu dalam keharmonisan. Baik, setelah airnya telah mendidih, saya akan masukkan air asam jawa yang telah dilarutkan untuk menambah rasa asam pada ikan asam pedas. Sebenarnya pemirsa sekalian bisa menggunakan jeruk nipis ataupun sitrus lainnya, namun pada masakan khas Melayu biasanya kita menggunakan asam jawa ataupun larutan asam jawa. Setelah itu kita akan tambahkan sedikit garam, sedikit gula, sedikit lada bubuk, dan juga serbuk perasa. Baik, selanjutnya saya akan masukkan protein yang akan kita gunakan. Kali ini saya menggunakan ikan kakap putih ataupun ikan barramundi. Kita masukkan. Dalam budaya Melayu, rasa adalah bahasa yang menunturkan kisah tanpa kata, bukan sekadar sajian, tetapi wujud kebersamaan dan kasih yang diwariskan. Ikan asam pedas sering hadir di momen penuh makna, seperti jamuan keluarga. Menu ini lebih dari sekadar santapan. Ia adalah simbol silaturahmi, pengikat kasih antara menantu dan mertua, serta perekat persaudaraan. Setiap masakan memiliki ruang untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Begitu pula dengan ikan asam pedas, sajian tradisional yang kini banyak mengalami modifikasi sesuai selera zaman, dari penggunaan bahan baku alternatif hingga inovasi pengemasan modern. Baik, setelah ikannya hampir matang, kita akan tambahkan beberapa additional lainnya. Saat ini saya akan tambahkan tomat dan juga nanas. Saat ini ikan asam pedasnya telah matang, saatnya kita plating.
Baik, this is it. Ikan asam pedas khas Melayu siap dinikmati. Setiap sendok ikan asam pedas bukan sekadar rasa. Ia adalah perjalanan panjang tradisi, kearifan lokal, dan cinta pada cita rasa Melayu. Dari bumbu yang diracik dengan hati, hingga proses memasak yang syarat makna. Asam pedas menjadi bukti bahwa kuliner bukan hanya soal mengenyangkan, tetapi juga menyatukan. Kini, di tengah arus modernisasi, asam pedas tetap berdiri teguh sebagai identitas kuliner yang hidup dan terus beradaptasi. Ia mengajarkan kita bahwa warisan rasa harus dijaga agar generasi mendatang masih bisa menikmati kehangatan yang sama. Kehangatan dari dapur Melayu yang penuh cerita.